Ya, pernah nggak Anda memikirkan bagaimana caranya mengambil sebuah teks spiritual, teks yang umurnya sudah lebih dari 1.400 tahun, dan secara harfiah mengubahnya menjadi ratusan rumah sakit modern, ribuan sekolah, bahkan gerakan raksasa yang melawan krisis iklim? Iya, itu pertanyaan yang luar biasa besar sih sebenarnya. Kan? Nah, hari ini kita sedang melakukan penelusuran mendalam untuk menjawab itu. Kita akan membedah cetak biru operasional dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia. Spesifiknya, kita melihat studi implementasi kebijakan dakwah dari dokumen Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan ke-48. Oke, mari kita bongkar ini. Boleh. Dan perlu diingat ya, ini bukan sekedar kita baca notulensi rapat yang membosankan. Maksud saya, di luar sana banyak organisasi yang punya niat super mulia. Tapi Ujung-ujungnya cuma jadi spanduk acara, kan? persis, seringkali cuma berhenti jadi slogan atau wacana di atas kertas. Nah, dokumen yang kita bedah untuk sesi eksplorasi kita kali ini tuh beda. Ini menunjukkan mekanisme nyata, bagaimana nilai spiritual yang abstrak itu diterjemahkan jadi sistem tata kelola. Yang akhirnya menghasilkan transformasi sosial yang wujud fisiknya bisa Anda yang sedang mendengarkan ini lihat langsung di jalanan. Betul sekali, kebijaksanaan itu nggak akan ada dampaknya kalau nggak diimplementasikan, kan? Nah, itu dia yang bikin saya sangat antusias mengeksplorasi topik ini. Karena, jujur saja, kalau kita mendengar kata dakwah, hal pertama yang terlintas di kepala kebanyakan orang, termasuk saya kadang-kadang, ya seseorang yang berdiri di mimbar masjid ngasih ceramah. Sangat verbal. Ya, itu pemahaman tradisional yang memang sangat umum di masyarakat. Dan memang ceramah itu penting, nggak salah. Tapi Tapi ada pergeseran ya? Ya, pergeseran paradigma yang masif. Kalau Anda baca dokumen dari Muktamar 47 dan 48 ini, mereka nggak melihat dakwah sekedar retorika lisan lagi. Ali Aziz, salah satu pakar, menyebut ini sebagai dakwah transformasional. dakwah transformasional, oke, bisa dijelaskan sedikit maksudnya gimana? Gini, intinya dakwah di era modern itu punya kewajiban, ya wajib, untuk menghasilkan perubahan sosial. Bukan cuma perubahan spiritual di level individu saja. Oh, paham. Maksudnya menyelamatkan kehidupan sosial masyarakat di dunia ini sama pentingnya dengan spiritual mereka? Tepat. Yang sangat menarik di sini adalah logikanya. Kalau dakwah cuma bikin orang merasa damai saat berdoa, tapi orang itu begitu keluar masjid, dia masih terjebak kemiskinan ekstrim, atau anaknya nggak bisa sekolah. Berarti secara konseptual tugasnya belum selesai dong? Nah, itu dia. Belum selesai. Dakwah transformatif menuntut adanya peradaban yang benar-benar dibangun. Jadi alih-alih cuma ngasih orang peta jalan spiritual, mereka ini ibaratnya benar-benar membangun jalan tol, jembatan, dan rambu lalu lintasnya di dunia nyata ya? Analogi yang sangat pas. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Di dokumen Muktamar 47 yang tahun 2015, ada satu konsep yang bikin saya berhenti baca sebentar. Mereka menyebut negara Pancasila sebagai, sebentar, Dar al-Ahdi wa al-Syahadah. Ya benar pelafalannya, Dar al-Ahdi wa al-Syahadah. Kalau disederhanakan, mereka melihat negara Indonesia ini sebagai konsensus nasional yang wajib dijaga. Ini kan, maksud saya, ini bukan lagi sekedar urusan ibadah personal. Ini urusan kenegaraan kan? Sangat benar. Mereka tidak melihat negara modern sebagai entitas asing atau musuh yang harus dilawan. Sama sekali enggak. Negara adalah ruang di mana kebaikan itu harus diwujudkan secara konstitusional. Masuk akal. Dan ini berevolusi lebih jauh lagi di Muktamar ke-48 tahun 2022. Visi mereka bergeser jadi lebih progresif lagi. Temanya, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Tiba-tiba, ruang lingkup dakwah mereka Mencakup hal-hal yang sangat modern ya. betul, mulai dari digitalisasi, resiliensi bencana alam, sampai dakwah lingkungan hidup. Tunggu. Ini membawa saya ke sebuah pertanyaan yang cukup kritis sih. Mengubah agama jadi proyek infrastruktur sosial, rumah sakit, digitalisasi. Gimana tepatnya transisi ini dibenarkan oleh teks sucinya? Dasar teologisnya. Ya, maksud saya, di mana instruksi operasional untuk bikin rumah sakit modern itu di dalam Al-Quran? Disinilah akar teologisnya menjadi sangat krusial untuk dipahami. Mereka nggak bergerak tanpa fondasi. Salah satu fondasi utamanya itu surat Ali Imran ayat 104. Yang tentang apa itu? Itu tentang kewajiban menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Nah, berbagai tafsir klasik seperti tafsir Al-Tabari dan yang modern seperti Wahba Az-Zuhaili
Mereka bilang apa? Mereka sepakat bahwa perintah sebesar ini nggak mungkin dilakukan secara individu. Anda mau mencegah keburukan sistemik, ya butuh struktur, butuh kepemimpinan dan kekuatan kelembagaan yang terorganisir. Wow. Oke. Tapi ini poin yang sangat menarik buat dicermati. Coba Anda bayangkan. Kalau kita buka media sosial, konsep amar ma'ruf nahi mungkar, alias mencegah kemungkaran ini, Ya, konotasinya sering negatif kan? banget. Sering dikemas dalam bentuk yang keras. Protes di jalan, razia, konfrontasi fisik. Tapi di dokumen yang kita baca ini, mereka malah sangat menekankan pendekatan hikmah dari surat An-Nahl ayat 125. Benar sekali. Gimana caranya mereka mensinkronkan dorongan kuat untuk mencegah keburukan dengan pendekatan hikmah yang, katakanlah, tidak konfrontatif ini? Jika kita sungguh-sungguh mencermati dokumen itu, ini adalah salah satu pergeseran budaya yang paling brilian. Gini, banyak orang mengira hikmah itu cuma soal bicara dengan nada lembut. Padahal nggak begitu. Terus menurut mereka hikmah itu apa? Tafsir Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab menunjukkan bahwa hikmah itu menuntut rasionalitas. Hikmah adalah strategi yang cerdas, menuntut metode yang paling efektif untuk memecahkan masalah masyarakat. Saya mulai paham. Jadi, daripada sekedar marah-marah melihat kebodohan, Ya mending bikin universitas yang terakreditasi kan? persis. Marah-marah di jalan itu murah dan gampang. Tapi mengelola universitas butuh disiplin tingkat tinggi. Inilah fondasi dari yang mereka sebut paradigma Islam berkemajuan, moderat, inklusif, dan sangat anti-konfrontatif. Anda menyelesaikan masalah struktural dengan solusi institusional yang cerdas. Keren banget. Jadi agama itu jadi landasan membangun peradaban berbasis sains dan etika. Nah, kalau teorinya sudah matang soal strategi, mari kita lihat bukti di lapangannya. Sektor-sektor yang menyentuh keseharian Anda. Boleh memulai dari mana? Pendidikan. Kenapa pendidikan ini kayaknya jadi tulang punggung utama gerakan mereka? Karena Anda nggak bisa merombak masyarakat kalau mereka nggak teredukasi. Dokumen ini merujuk ke surat Al-Mujadilah ayat 11 soal derajat orang berilmu. Ilmu dalam arti luas ya. Betul. Azyumardi Azra pernah bilang, pendidikan Islam modern itu cara paling efektif buat merekonstruksi masyarakat. Anda mau mengentaskan kemiskinan, jangan cuma kasih sumbangan, bangun ruang kelasnya. Oke, pendidikan, masuk akal. Tapi anak yang sudah pinter ini kalau sakit atau keluarganya miskin nggak bisa ke dokter, kan repot juga. Nah, itu dia. Makanya sektor berikutnya secara organik adalah kesehatan. Ini berakar dari sejarah mereka soal teologi al-ma'un, konsep dakwah bil hal atau lewat tindakan nyata. Yang menolak orang yang rajin ibadah tapi cuek sama anak yatim itu ya. Persis. Dari semangat menolong kesengsaraan umum inilah lahir rumah sakit mereka. Ini bukan cuma amal sembarangan. Tapi ngasih makan anak yatim itu kan simple, skalanya kecil. Gimana ceritanya kelompok agama bisa mengelola konglomerasi ratusan rumah sakit dan klinik? Maksud saya rumah sakit itu butuh dokter spesialis, manajemen logistik. Itu rentan bangkrut loh. Anda menyoroti hal penting. Mereka berhasil melembagakan niat baik itu jadi sistem profesional. Mereka menyekolahkan kadernya jadi dokter, manajer, lalu disatukan di bawah organisasi. Niatnya dari agama, tapi SOP-nya pakai standar medis modern. Wah, luar biasa. Terus, dari kesehatan kita geser ke ekonomi. Karena logikanya, abis sembuh, kalau pasien balik ke lingkungan yang bikin dia nggak bisa beli makanan bergizi, Dia bakal sakit lagi. Betul. Kesadaran ini yang bikin mereka masuk ke sektor ekonomi, terutama yang sangat ditekankan di Muktamar ke-48, berakar dari surat Al-Hasyr ayat 7. bawa harta jangan muter di orang kaya aja ya. Ya, Umer Chapra, pakar ekonomi Islam, bicara soal keadilan sosial ini. Bentuk nyatanya, mereka bikin koperasi syariah, memberdayakan UMKM. Umat harus berdaya secara finansial. Dan ini terus membesar sampai menyentuh isu yang jujur aja paling bikin saya melongo. Lingkungan hidup. Dokumen 2022 ini sangat fokus ke krisis iklim. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 56, larangan membuat kerusakan di bumi. Sayyid Hussein Nasr pernah bilang, krisis lingkungan itu sebenarnya krisis spiritual. Kehilangan kesadaran gitu maksudnya. Iya, kalau manusia mengeksploitasi alam sembarangan, spiritualitasnya mati. Jadi, dakwah ekologi seperti nanam pohon dan mitigasi bencana, itu bagian dari ibadah sekarang. Mendengar penjelasan Anda, jadi kepikiran satu hal nih. Sering banget kan, kita ini secara nggak sadar memperlakukan agama kayak asuransi jiwa. Maksudnya gimana tuh asuransi jiwa? Iya kan? Kita bayar premi bulanan lewat doa dan puasa hari ini, harapannya nanti pas meninggal kita dapat klaim berupa surga.
Tapi dari sumber kita ini, mereka nggak memperlakukan agama kayak asuransi sama sekali. Melainkan, Lebih kayak sistem infrastruktur untuk menjaga kehidupan Anda saat ini. Dari dompet Anda, kesehatan paru-paru Anda, sampai pohon di halaman rumah Anda. analogi yang brilian. Agama sebagai cetak biru infrastruktur kehidupan yang real. Tapi, ini yang bikin saya penasaran banget. Punya niat baik dan dalil teologis yang kuat, itu satu hal. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Ya, eksekusinya kan? Iya. Gimana organisasi raksasa ini mengeksekusi semua itu tanpa runtuh karena birokrasi? Di sumber kita ada analisis pakai teori George C. Edward III. Ya, teori implementasi kebijakan publik tahun 1980. Ada 4 faktor utama supaya kebijakan nggak cuma jadi kertas kosong. Pemberian kapasitas. Jadi informasi dari bawah itu mengalir dengan jelas ke atas. Lalu yang kedua, sumber daya. Maksudnya, ngejalanin ratusan rumah sakit itu butuh triliunan. Nggak mungkin cuma dari kotak infak muter kan? Jelas nggak? Mereka punya yang namanya amal usaha. Institusi yang mandiri secara finansial. Pendapatan dari rumah sakit besar mensubsidi klinik di daerah terpencil. Oh, perputaran internal. Terus faktor ketiga, disposisi. Ini maksudnya sikap laksana ya? Ideologi kuat yang mengikat mereka. Semuanya punya kompas moral yang sama. Islam berkemajuan. Jadi manajer di Sumatera dan di Jawa punya visi yang sinkron. Faktor terakhir, struktur birokrasi. Mereka membagi ini jadi majelis dan lembaga ya. Betul. Majelis ini isinya pakar. Majelis kesehatan ya isinya dokter. Majelis ekonomi isinya praktisi bisnis. Mereka menaruh orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, terutama di adaptasi modern Muktamar 48, mereka juga pakai big data. Ya, Manual Castells bicara soal masyarakat informasi. Mereka melihat digitalisasi bukan ancaman, tapi instrumen esensial untuk transformasi sosial hari ini. Luar biasa. Bagi Anda yang mendengarkan, Anda baru saja melihat sebuah masterclass. Bagaimana sebuah pemikiran bisa diterjemahkan secara terukur jadi solusi nyata untuk radikalisme sampai krisis iklim. Sangat sistematis dan terstruktur. Nah, sebelum sesi eksplorasi kita berakhir, ada satu pemikiran yang ingin saya lempar untuk Anda renungkan. Kita melihat organisasi ini memperlakukan agama layaknya kebijakan yang harus diimplementasikan dengan data dan sumber daya. Bukan sekedar niat di hati. Tepat. Bayangkan jika Anda menerapkan model yang sama pada nilai-nilai hidup Anda sendiri. Jika prinsip etika pribadi Anda ingin lebih bermanfaat, dieksekusi dengan strategi yang terukur, seberapa jauh komunitas di sekitar Anda bisa bertransformasi besok pagi. Terima kasih telah menemani penelusuran mendalam kita kali ini. Jangan pernah berhenti mengeksplorasi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.